warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, khususnya di Bawaslu Provinsi Jambi. Telah hadir bersama kita Pak Win Arifin dan saya Afriansah selaku host. Kita akan membahas seputar potensi pelanggaran dalam masa pandemi COVID-19 dan juga dalam masa bulan suci Ramadan. Tentunya pada bulan suci Ramadan, aktivitas yang penuh dengan keagamaan akan dilihat apakah ada potensi pelanggaran atau tidak di situ, dan juga khususnya aktivitas yang sekarang sedang stay at home dan work at home akan kita kupas bersama narasumber yaitu Pak Win Arifin. Terlebih dahulu saya sapa dulu, apa kabar Pak Win? Kabar baik, selamat siang Pak Pri. Ya, selamat siang juga. Lancar aktivitasnya Pak? Alhamdulillah lancar. Tapi masih aktivitas stay at home? Masih di rumah. Oke. Kita hari ini akan membahas tentang potensi pelanggaran, bagaimana penanganannya dalam masa COVID-19 dan juga bulan suci Ramadan. Tentunya di masa COVID-19 ini kepala daerah semuanya sedang aktif dalam menangani COVID-19, dan juga pada bulan suci Ramadan tentunya ada larangan-larangan dan batasan tertentu dalam sosialisasi dan segala macamnya. Saya ingin bertanya ke Pak Win, barangkali yang pertama, bagaimana eksistensi Bawaslu dalam masa pandemi COVID-19 ini? Apakah stop atau juga masih berlanjut dalam beberapa tahapan yang sedang ditunda? Iya, Pak Apri dan pemirsa yang melihat dari siaran ini, perlu diketahui bahwa Pilkada 2020 itu baru ditunda oleh KPU melalui keputusan KPU. Ada 4 tahapan yang ditunda, sampai dengan tahapan pencalonan. Tapi sejatinya pilkada itu belum ditunda. Oh iya, belum. Karena penundaan sebuah pilkada diatur oleh Undang-Undang 10/2016. Sejatinya penundaan terhadap pilkada itu diatur oleh Undang-Undang, atau kalau dalam situasi genting maka diatur oleh Perpu. Nah, sampai hari ini pemerintah belum mengeluarkan Perpu kaitan dengan penundaan pilkada. Artinya apa? Artinya bahwa pilkada itu masih ada meskipun tidak jalan. Ya. Jadi ibarat sebuah pertandingan belum dihentikan pertandingan, tapi baru di-pause atau baru di istirahat sebentar, tapi belum dihentikan sebuah pertandingan itu. Nah, kondisi seperti ini memiliki konsekuensi kaitan dengan penyelenggaraan pilkada dalam hal pengawasan maupun penanganan pelanggaran. Itu. Tapi bagaimana tentang beberapa tahapan yang sekarang sedang ditunda, Pak Win? Iya, tahapan yang ditunda ini kan tahapan pencalonan. Ya. Kemudian salah satu tahapan pencalonan itu adalah yang ditunda kemarin dalam konteks verifikasi administrasi sampai dengan faktual calon perseorangan. Hal yang menarik sebenarnya itu adalah terkait dengan wabah pandemi COVID-19, bahwa kita sama-sama ketahui bahwa pada hari ini dan mungkin ke depannya kita juga tidak tahu, kita masih mengalami kondisi yang tidak mengenakan, kondisi wabah COVID-19. Pertanyaan kemudian sering teman-teman media ataupun pihak-pihak luar itu bertanya, bagaimana dengan program bantuan sosial, yang mana program bantuan sosialnya ini biasanya sifatnya itu hibah atau bantuan, menghibahkan sembako, beras, minyak, atau alat pelindung diri, kemudian hal-hal lain lah gitu, yang dimana posisinya pada bantuan itu ada foto bupati, foto gubernur yang berkemungkinan itu akan maju dalam pilkada. Nah, kalau kita berkaca pada kasus ini, maka harus berkaca pada ketentuannya. Ketentuan itu ada dalam larangan bantuan sosial, itu ada dalam pasal 71 Undang-Undang 10/2016 yang berbunyi gubernur, bupati, wali kota dilarang menggunakan program, menggunakan anggaran APBD atau BN yang menguntungkan atau merugikan diri sendiri. Ya, baik. Nah, di ini adalah sanksinya itu ada pada ayat 5 71, pasal 71 ayat 5, yaitu didiskualifikasi dari calon kepala daerah itu. Berarti
sangat berbahaya sekali jika salah digunakan dalam kondisi COVID-19 ini, Iya. Pak Win. Cuma persoalannya kemudian syarat itu kan harus 6 bulan sebelum penetapan calon. Iya. Nah, pertanyaan kemudian penetapan calon bisa dipastikan diundur karena posisi tahapan yang diundur. Kalaulah misalnya jadi bulan Desember 2020 seperti rapat dengar pendapat di DPR RI dengan Mendagri, KPU dan Bawaslu, maka berkemungkinan tahapan pencalonan itu di bulan September atau Oktober. September atau Oktober tarik mundur 6 bulan, maka itu di bulan April, Mei, April tidak boleh lagi ada bantuan dari incumbent, gubernur, bupati, wali kota yang akan maju, yang itu bantuan itu berisi sosialisasi yang bersangkutan. Itu. Dan sanksinya sangat tegas. Di ayat 5 itu diskualifikasi sebagai calon. Kalau nanti ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Oh, berarti pasalnya hidup nanti ketika dia mendaftar, Pak Win? Iya, jadi pasal itu belum bisa diproses sekarang pelanggarannya, tapi bisa diproses ketika yang bersangkutan itu ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon. Oke. Baik, Pak Win. Berarti sebelum ada tahapan ataupun regulasi yang pasti tentang kapan pendaftaran itu, boleh-boleh saja berarti para incumbent memberikan bantuan atau apa dalam masa COVID-19 ini? Jadi gini, boleh atau tidak boleh itu tergantung apakah dia kena dengan pasal 71 atau tidak. Sebagai gubernur, bupati, wali kota dalam kondisi hari ini di mana ada wabah COVID-19, tentu sudah menjadi umum bahwa memberikan bantuan dalam bentuk apapun itu, sembako atau barang-barang kelengkapan kesehatan dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah boleh gubernur, bupati, wali kota memberikan bantuan? Jawaban tentu boleh. Boleh ya? Karena itu tupoksi dia sebagai kepala daerah. Yang tidak boleh itu adalah di pasal 71, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota 6 bulan sebelum penetapan calon itu dilarang memberikan bantuan yang sifatnya menguntungkan yang bersangkutan. Apa makna menguntungkan? Itu adalah ada simbol-simbol gambar, simbol foto, simbol ajakan, simbol yang memang itu ketika mereka terima bantuan seolah-olah berasal dari pribadi. Padahal itu kan uang dari APBD, dari masyarakat, seharusnya cukup dengan dari bupati, dari gubernur, dari wali kota, atau dari pemerintah daerah daerah provinsi Jambi, pemerintah daerah mana gitu kan, cukup dengan hal-hal itu. Jadi tidak perlu menonjolkan individu. Tapi sekali lagi syaratnya itu adalah 6 bulan sebelum penetapan calon. Pertanyaannya kapan penetapan calon? Itu belum tahu. Nah, karena belum diatur. Betul, karena itu yang belum diatur oleh regulasi KPU. Oke, baik. Selanjutnya Pak Win, jika ada potensi pelanggaran dalam masa bulan Ramadan ini, bagaimana cara masyarakat ingin melaporkannya kepada Bawaslu? Iya, pertanyaan yang sering ditanyakan adalah apakah Bawaslu masih menjalankan tugas? Jawaban saya ketika ditanya oleh media, masih. Kenapa masih? Jawaban kami sebenarnya sebagai Bawaslu Provinsi, karena pilkada belum dihentikan. Jawabannya itu, kenapa belum dihentikan? Karena undang-undang belum diganti, undang-undang belum dirubah. Yang baru keluar adalah baru keputusan KPU yang menghentikan 4 tahapan pilkada, belum menghentikan pilkada itu sendiri. Artinya apa? Jika ada pelanggaran, maka Bawaslu masih memiliki legal standing untuk melakukan penanganan. Seminggu yang lalu, atau kurang lebih 2 minggu yang lalu, salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang melaksanakan pilkada itu sudah menangani di masa pandemi COVID, kabupaten itu menangani netralitas ASN karena ada ASN yang memasang baliho hampir di seluruh kecamatan yang itu untuk menjadi calon bupati. Diproses, diklarifikasi, dan kemudian diteruskan kepada KSN. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari contoh bahwa pada masa penundaan tahapan pilkada dan pandemik, Bawaslu masih menjalankan tugas. Nah, bagaimana caranya? Bagi masyarakat, silakan berkomunikasi kepada Bawaslu Kabupaten Kota atau Provinsi untuk memberikan dugaan pelanggaran. Biasanya yang paling sering itu adalah pelanggaran netralitas ASN, kemudian pelanggaran terhadap bantuan-bantuan dari kepala daerah yang itu menonjolkan aspek individu yang bersangkutan
dan dianggap atau diduga atau dipersepsikan itu menguntungkan yang bersangkutan, meskipun tidak bisa ditindak sekarang karena harus menunggu tahapan penetapan calon, tapi kita melakukan penelusuran terhadap temuan-temuan hal seperti ini gitu. Itu kan cukup lumayan sulit untuk membuktikan apakah dia menguntungkan atau tidak. Lebih jelasnya itu Pak Win, misal di suatu daerah A misalnya kan ada bupati, dia maju lagi bupati atau maju gubernur, tertera dalam bantuan sembako tersebut bantuan Bupati A atau langsung aja bantuan Pemkab A. Itu kan sulit untuk mendeteksi atau mengukur ini dana pribadi atau dana pemerintah. Iya. Gimana itu Pak Win? Jadi pasal tersebut, pasal 71 itu kan sudah dilakukan sudah diuji dengan proses persidangan. Sudah, ya. Artinya sudah ada beberapa putusan pengadilan terkait dengan kasus tersebut. Ya. Di Pilkada 2018, 16 dan 15. Nah, kalau kita baca risalah putusan hakim di mana dalam pengadilan tersebut, peradilan tersebut itu menampilkan sejumlah saksi, maka jelas bahwa tafsir dari 71, pasal 71 itu dia yang dimaksudkan dengan program bantuan pemerintah itu adalah menggunakan dana pemerintah. Baik. Apa itu? APBD dan APBN. Artinya apa? Kalau ada bupati yang menggunakan dana pribadi tidak masuk kategori ini. Tidak masuk ya? Tidak masuk. Jadi misalnya ada bupati, gubernur, wali kota yang memasukkan menjalankan program bantuan sosial terkait dengan COVID, tapi menggunakan dana pribadi, maka tidak masuk kategori pasal ini. Artinya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, sepanjang itu dana pribadi. Dana pribadi, boleh-boleh saja. Sebagai individu Pak ya? Iya, silakan saja. Oke, itu. baik. Kemudian saya ingin tanya Pak Win, apakah sudah banyak nih pelanggaran yang sudah ditangani oleh Bawaslu Provinsi Jambi, baik sebelum COVID-19 sampai ke sekarang? Iya, kalau pada pelaksanaan Pilkada 2020 kita sudah menangani karena ada 15 penanganan pelanggaran, dan itu sebagian besar adalah netralitas ASN. Jadi sepanjang kurang lebih dari bulan November sampai bulan April, Pilkada baru dimulai bulan November 2019 sampai dengan bulan-bulan Maret 2020 kita sudah menangani 15 kasus, baik yang ditangani oleh kabupaten maupun di provinsi. Dan itu sebagian besar adalah kaitan dengan netralitas ASN dan kode etik, dan belum ada yang berkaitan dengan pidana. Nah, kalau untuk pemilu 2019 kita ada 112 perkara yang kita tangani, baik itu pidana, administratif, etik maupun hukum lainnya. Jadi itu terdiri dari sebagian besar itu adalah temuan dari pengawas pemilu di tingkatan masing-masing. Hal ini juga menunjukkan sebenarnya bahwa Bawaslu ini tidak hanya mengandalkan laporan dari masyarakat, artinya bahwa pengawasan aktif dari pengawas-pengawas di tingkatan desa, kelurahan, dan kecamatan itu berkontribusi positif terhadap penegakan keadilan pemilu. Gitu. Baik. Nah, tadi sudah Bapak kupas secara cukup rinci tentang pasal 71. Sebenarnya saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dari tentang pasal 71. Setidaknya tadi saya catat itu ada 3 pasal yang sangat krusial di pasal 71 itu, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 itu ada batasan di pidana, kemudian ada dapat dibatalkan sebagai calon jika diputuskan oleh Bawaslu yang direkomendasikan kepada KPU. Nah, pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana atau bagaimana batasan dalam melakukan rotasi jabatan tersebut? Apakah hanya mengisi kekosongan atau merotasi? Iya. Jadi di pasal 71 itu ada 3 larangan sebenarnya. Pertama, larangan kaitan dengan mutasi. Mutasi ini adalah pergantian jabatan, kemudian program. Satu lagi saya lupa, itu ada pasal 1, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Ya. Nah, kaitan dengan bantuan saya pikir tadi sudah dijelaskan. Ya, nah, sekarang kaitan dengan rotasi atau mutasi. Bahasa di ayat tersebut adalah pergantian sebenarnya. Pergantian pejabat. Apa yang dimaksud dengan pejabat? Ada 2. Pejabat pemerintahan, struktural, dan fungsional. Baik. Nah, yang tidak boleh itu adalah pergantian. Lalu pertanyaan kemudian, bagaimana dengan
melepas jabatan. Misalnya ada jabatan eselon 2 itu seseorang itu dipindahkan tapi tidak diganti. Artinya jabatan posisi tersebut tidak diganti. Itu bukan masuk pergantian. Bukan maksud definisi atau ruang lingkup dari pergantian. Yang dimaksud dengan ruang lingkup pergantian itu adalah mengganti ada orang yang dilantik terhadap suatu jabatan secara definitif. Artinya tidak tentatif. Di KPLT itu bukan pergantian, bukan pergantian. Jadi jelas bahwa KASN itu mendefinisikan pergantian atau mutasi itu adalah mengganti seseorang dalam suatu jabatan secara permanen. Artinya melalui pelantikan. Tidak tentatif atau sementara. Nah, batasannya itu. Jadi ketika ada, sekali lagi bahwa pasal 71 ini adalah 6 bulan sebelum penetapan calon, maka itu harus dilihat lagi penetapan calonnya kapan, jika pada masa penundaan itu. Sama dengan yang tadi memberikan sembako, sekarang kan tahapan juga ditunda nih Pak Win dari September ke Desember. Artinya kan ini sudah belum masuk nih 6 bulan sebelum pendaftaran. Berarti boleh dong para cakada atau incumbent dalam tanda kutip untuk melakukan rotasi atas izin menteri. Ini kan tahapannya ditunda nih. Iya, kalau izin dari menteri itu mau kapanpun itu boleh. Jadi kalau syaratnya itu tidak boleh sepanjang ada izin dari menteri. Jadi kalau ada izin dari menteri mau sebulan sebelum penetapan calon, mau 2 hari sebelum itu boleh. Tapi harus ada izin dari menteri dalam negeri. Nah, yang tidak boleh itu adalah pergantian yang tidak ada izin dari menteri. Itu tidak boleh. Nah, tapi sekali lagi bahwa tahapan kan masih belum dipastikan kapan penetapan calon. Cuman pertanyaannya kemudian, jikalah pemerintah itu menetapkan, karena Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10/2016 itu memutuskan bahwa 2020 adalah pilkada nasional kloter ketiga. Jadi itu diputuskan. Kemudian KPU menetapkan bahwa itu pada bulan September pada tanggal 23. Kemudian ditundalah. Nah, rapat dengar pendapat di DPR kemarin ada rencana ditunda sampai bulan Desember. Nah, kalaulah bulan Desember ditetapkan sebagai hari pemungutan atau tanggal pemungutan suara pilkada, maka otomatis tarik mundur 4 bulan sebelum Desember. 4 bulan itu masa pencalonan. Masa pencalonan. 3 sampai 4 bulan sebelum pemungutan suara itu masa pencalonan. Anggaplah di bulan September, Oktober, November, Desember. September itu adalah masa pencalonan dan penetapan calon. Maka 6 bulan sebelum September itu pasangan calon tidak boleh, bupati, kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota tidak boleh mengganti pejabatan. Jadi kalau pertanyaannya sekarang 6 bulan sebelum September ini kan bulan-bulan Maret. Bulan Maret, bulan Mei, bulan April itu ya. Ya, sekitar itu ya. September, Oktober, November, Desember ya. Jadi 6 bulan sebelum September, misalnya Desember itu pemungutan suara, maka penetapan calon itu berkemungkinan bulan September. Nah, pasal 71 itu 6 bulan sebelum penetapan calon. 6 bulan sebelum September tidak boleh mengganti pejabat. Berarti sekarang 6 bulan. Berarti sekarang tidak boleh, itu kan kalau logikanya Desember, maka sekarang tidak boleh ganti pejabat. Sekarang tidak boleh memberikan bantuan yang ada logo-logo, gambar ataupun dia sebagai menunjukkan individu atau keuntungan dia sebagai individu. Kalau logikanya Desember, maka sekarang tidak boleh ada bantuan, tidak boleh ada pergantian jabatan. Tapi kan itu belum ditetapkan dalam sebuah produk hukum peraturan KPU. Itu masih wacana di DPR yang masih positive thinking bahwa pandemik ini akan segera berakhir sehingga tidak perlu merubah undang-undang, cukup mengatakan bahwa undang-undang tetap jalan dan Desember adalah masa pemungutan suara. Itu. Tapi sepertinya belum ada tanda-tanda COVID-19 yang akan berkurang, terus bertambah. Mudah-mudahan kita berdoa. Baik. Terakhir Pak Win, kira-kira apa pesan yang ingin diberikan kepada para bakal calon kepala daerah dan juga kepada masyarakat dalam penanganan potensi pelanggaran? Dalam waktu dekat Bawaslu Provinsi itu akan berkirim surat kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Jambi, kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk menghimbau agar dalam memberikan bantuan dalam konteks penanganan wabah COVID-19 ini
tidak ada bantuan-bantuan yang sifatnya itu politisasi bantuan, yaitu mempolitiki bantuan sehingga itu dipersepsikan menguntungkan yang bersangkutan. Sementara yang bersangkutan diprediksi bakal maju sebagai calon kepala daerah. Karena ketentuan ini ada larangannya dalam pasal 71 Undang-Undang 10 2016 dan ada sanksinya secara administratif, yaitu diskualifikasi sebagai pasangan calon, dan ada sanksi pidana pada pasal 188 dan 190. Maka kita wajib untuk memberikan himbauan dalam rangka pencegahan. Dalam waktu dekat Bawaslu akan menyampaikan ini kepada seluruh kepala daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada masyarakat, tentunya kita dari Bawaslu Provinsi Jambi juga sama-sama merasakan ada wabah ini cukup membuat kita harus bersabar diri. Tentunya harapan kami bahwa dalam konteks COVID-19 kita bersabar, kita terus berdoa dan berusaha. Dan selanjutnya bagi pemilu atau pilkada itu sendiri, kita berharap agar masyarakat juga memberikan pengawasan aktif untuk melaporkan jika ada dugaan-dugaan pelanggaran dari pelaksanaan pilkada. Apa itu? Misalnya adalah pemberian bantuan yang itu memang menonjolkan foto atau nama dari individu kepala daerah yang diduga kepala daerah ini akan maju dalam pilkada. Nah, ini bisa memberikan informasi kepada kami, baik tertulis maupun tidak tertulis, secara tertulis maupun secara lisan kepada Bawaslu Kabupaten Kota atau Provinsi. Tentunya setiap laporan akan kami tindak lanjuti. Dan juga satu lagi, netralitas ASN. ASN itu harus netral. Tidak boleh ASN itu berpihak kepada kepada kepentingan politik. Apalagi kepentingan politik itu adalah kepala daerah yang menjadi notabene adalah atasannya langsung. Nah, ini bisa memberikan laporan juga kepada kami. Sudah ada 7 rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kota kepada KASN terkait dengan netralitas ASN. Nah, tentunya setiap rekomendasi itu akan diputuskan oleh ASN dalam bentuk rekomendasi dan biasanya itu ada sanksi peringatan. Jadi harapan kami kepada masyarakat untuk berkontribusi positif, produktif untuk menyampaikan informasi, laporan kepada Bawaslu. Tidak susah kok, tinggal telepon Bawaslu, Pak, saya menyampaikan laporan, langsung kami catat dan kami tindak lanjuti sebagai informasi awal. Kalau ingin lebih jelas dan menyampaikan bukti-bukti, silakan datang ke kantor. Misalnya ada foto atau video yang ingin disampaikan sebagai bukti bentuk pelanggaran, silakan datang ke kantor dan sampaikan secara resmi. Saya pikir ini laporan dari masyarakat sudah menjadi bagian terintegrasi yang kami butuhkan dalam proses memaksimalkan pengawasan pilkada. Saya pikir itu, dan mungkin dari saya selamat menjalankan ibadah puasa dan kita sama-sama berusaha dan sama-sama berdoa mudah-mudahan wabah COVID-19 bisa berakhir di negeri kita, Indonesia, dan terkhusus di Provinsi Jambi. Demikian. Ya, terima kasih Terima Pak kasih. Arifin selaku Kodim Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi. Baik, sahabat Bawaslu Provinsi Jambi dimanapun Anda berada, seringkali kita tak bisa mengubah keadaan, tetapi kita bisa mengubah persepsi tentang itu. Kalian di rumah saja sembari mengawasi. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Sampai jumpa kembali.